Bismillahirrahmanirrahim. Bang, surga itu bisa dibuktikan tidak? Menurut Quran itu gambaran surga itu kan sungai-sungai mengalir kan, tajri min tahtiyal anhar. Terus ada pohon-pohon rimbun, buah-buahan yang banyak, ada daging burung, pisang bersusun-susun. Ini gambaran surga yang ada di Quran. Kenapa Quran menggambarkan hal seperti itu? Karena turunnya di tanah Arab. Kalau turun di Indonesia, di Cianjur atau di Bogor, hal seperti itu tidak menarik. Kenapa? Udah ada di sini. Jadi kalau memang surga yang dimaksudkan lalu surga nanti yang di akhirat nanti, itu surga yang sudah non fisik, penduduknya sudah non fisik, non badan, non materi. Walaupun ada materinya tidak seperti ini, yang masih butuh makanan, minuman, dan katanya tugasnya memecahkan keperawanan. Gimana mau bersetubuh orang gak ada tubuhnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil hamdil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dengan channel kita Urau Surau. Semoga kita senantiasa dimudahkan rezeki, diberikan kesehatan, kemudian juga di dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku, seperti video telah kita tampilkan tadi, saya tidak tahu pasti nama orang ini siapa, namun videonya cukup viral di Snack Video. Makanya pada hari ini kita kasih tanggapan, karena banyak sekali apa yang dia sampaikan itu sangat jauh dari kebenaran Al-Quran, kebenaran dari apa yang telah diajarkan dan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Baik, yang pertama katanya bahwa di surga itu digambarkan jannatun tajri min tahtihal anhar. Di dalam surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kenapa Allah menggambarkan hal yang semacam ini? Karena Al-Quran itu diturunkan di tanah Arab. Andaikan ya Al-Quran itu diturunkan di Cianjur ataupun di Bogor, maka janji Allah yang disebutkan dalam Al-Quran itu sungguh tidak menarik lagi. Menurut orang ini seperti itu. Karena dia beranggapan karena di tanah Arab itu gersang, maka itu adalah bentuk hiburan Allah kepada mereka orang Arab. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, emang Al-Quran itu diturunkan khusus untuk orang Arab? Tidak kan? Al-Quran itu diturunkan untuk petunjuk bagi seluruh manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas, petunjuk untuk manusia. Jadi Al-Quran itu mentang-mentang turun di Arab, kemudian ini spesifik untuk menghibur orang Arab. Tidak. Ya, kenapa hal itu digambarkan oleh Allah dengan bahwa di dalam surga itu ada pepohonan, kemudian taman-taman, kemudian ada sungai di bawahnya itu mengalir sungai-sungai. Karena secara logika, secara naluri kita manusia, kita suka dengan alam terbuka. Kita suka dengan kesejukan. Ketika kita berada di alam yang lepas, kemudian hawanya sejuk, kemudian juga pemandangannya indah, otomatis akan membawa ketenangan dan kesejukan ke dalam diri kita. Dan surga itu adalah tempat kedamaian. Tidak ada kegelisahan di dalamnya, tenang, damai, serta di dalamnya itu ada berbagai macam nikmat. Makanya Allah menggambarkan hal yang semacam itu. Ketika Allah menggambarkan daging, pisang, kemudian juga berbagai macam buah-buahan lainnya, itu hanya penyebutan. Dan sungguh kenikmatannya melebihi dari sebutan itu. Kenapa Allah mengatakan adanya pisang? Supaya memudahkan untuk memahami bahwa di surga kelak, jangan samakan kualitas pisang di surga dengan kualitas pisang di dunia. Tidak seperti itu. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata orang ini bahwasanya besok di surga itu penduduknya non fisik, ya, bukan fisik kita seperti sekarang ini. Menurut dia non fisik, artinya di dalam surga itu adalah jiwa. Menurut orang ini, benarkah seperti itu? Ingin kita jawab dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari Abu Hurairah
Rasulullah telah mengatakan, telah bersabda, "Fakulu man yadkhulul jannata ala surati Adam." Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis nomor 6227. Silakan nanti Anda cek. Artinya apa? Setiap orang yang masuk surga, kata Rasulullah, maka fisik mereka itu seperti fisiknya Nabi Adam alaihissalam. Ini Nabi sendiri yang mengatakan bahwa fisiknya kita kelak itu ketika kita masuk surga itu seperti fisik kakek kita, yakni Adam alaihissalam. Rasulullah sendiri yang mengatakan fisik kita adalah seperti Nabi Adam alaihissalam. Ya, ingin kita jawab hal ini kenapa? Karena kalau dikatakan kelak itu hanya jiwa yang berada dalam surga, bukan fisik kita, tentu kita bertanya, yang berbuat kebaikan di dunia itu fisikkah atau rohani kita? Tentunya dua unsur. Ada jasmani kita yang berbuat, kemudian ada rohani kita. Maka keduanya pun kelak akan mempertanggungjawabkan dan akan menikmati apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Nah, ketika nanti pun dalam surga, maka fisik dan roh kita pun sama-sama menikmatinya, karena fisik dan roh kita lah yang berbuat selama di kehidupan dunia ini. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, katanya tidak ada makanan di dalam surga, tidak ada minuman di dalam surga. Nah, orang ini ternyata tidak ada pengetahuan lebihnya ya. Kayaknya orang ini kurang baca atau kurang mendengar atau kurang mempelajari atau apa. Allah telah menjelaskan di dalam surah Al-Haqqah ayat 24 telah dijelaskan di sana. Allah telah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah kamu di dalam surga, kata Allah, dengan sebab apa yang telah kalian kerjakan fi ayyamil khaliyah, di hari kalian hidup di dunia. Ini sudah jelas telah Allah sampaikan. Makan dan minumlah, kata Allah. Di dalam surga itu ada makanan, ada minuman. Ya, dan kemudian juga kalau kita lihat hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Jabir, di situ dijelaskan, inna ashabal jannati ya'kuluna fiha wa yashrabun. Sesungguhnya penduduk surga itu mereka makan di dalam surga itu dan mereka juga minum di dalam surga itu. Kemudian kalau kita mau membaca ayat-ayat yang lain, banyak sekali kok ayat yang berbicara tentang adanya makanan dan minuman di dalam surga. Sebagai contoh, seperti yang Allah sampaikan dalam surat Muhammad, ya, ayat 15 situ dijelaskan, mathalul jannati allati wu'idal muttaqun. Semisalan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa itu adalah fiha anharum min ma'in asinin. Di dalam surga itu mereka mendapati sungai-sungai, ya, wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Di dalamnya ada surga yang tercipta, surga dari madu yang tidak berubah rasanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa anharu khamrin lizzatil syaribin. Di dalamnya juga ada sungai khamar yang lezat rasanya bagi orang yang meminumnya. Ini kan sudah jelas. Allah telah mengatakan hal itu. Dan juga nanti ketika orang berada dalam neraka pun mereka akan sama. Mereka akan merasakan siksaan. Apanya disiksa, jiwanya kah atau fisiknya sama? Fisiknya juga disiksa, jiwanya pun disiksa. Bukankah Allah telah mengatakan di dalam surat surat Yasin, ya, ayat 65, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kami tutup mulut mereka, kata Allah, maka akan berbicaralah tangan mereka dan memberikan saksianlah kaki mereka terhadap apa yang telah mereka lakukan di dunia. Jadi nanti mulut kita ditutup. Apakah mulut itu bermakna jiwa? Kemudian tangan juga ada di situ akan memberikan kesaksian. Kemudian juga nanti kaki akan berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu maknanya jiwa? Tentu tidak. Yang jelas maknanya adalah fisik dan jiwa kita akan disiksa. Ingat ya, kita tambah satu lagi ayat untuk apa? Untuk menegaskan bahwa di orang-orang kafir itu akan dibakar kulit-kulit mereka. Seperti yang Allah sampaikan dalam surah An-Nisa ayat 56. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara.
Sesungguhnya orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat kami, kata Allah, sawfa nuslihim naro, kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap kulit mereka hangus, kata Allah. Nah, coba lihat. Kullama nadijat juluduhum, setiap kulit mereka tuh hangus, kata Allah, baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab, akan kami ganti dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab. Itu fisik atau jiwa, itu kulit itu sudah jelas fisik. Maka kita sampaikan yang disiksa kelak di hari kiamat itu adalah jiwa, roh, kemudian fisiknya, karena itulah yang telah berbuat di dunia. Kemudian orang dimasukkan ke dalam surga, besok yang akan menikmati keindahan surga dan kelezatan dunia adalah ya fisiknya, jiwanya, dan rohnya juga. Mereka semuanya karena itulah yang berbuat di dunia. Tidak adil rasanya ketika di dunia yang berbuat adalah fisik dan rohnya, kemudian ternyata besok yang akan disiksa ataupun yang diberikan kenikmatan adalah rohnya saja. Ini tidak adil. Ya, maka apa yang kita perbuat di dunia, maka itulah yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, katanya ya, kata orang ini bahwasanya karena kita tidak memiliki fisik yang hanya bentuknya jiwa, sehingga besok katanya tidak ada yang namanya berhubungan badan dengan bidadari ataupun penduduk surga. Ingin kita jelaskan, coba cerna surat Yasin ayat 55. Di sini Allah telah mengatakan, innal jannati yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya kesibukan mereka ahlul jannah itu, penduduk surga itu adalah dalam kesibukan yang menyenangkan. Di sini apa yang telah disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, kemudian Ibnu Abbas, kemudian Sa'id bin Sayyid, kemudian juga Hasan Al-Basri, kemudian juga Sulaiman At-Tamimi, Al-Auza'i, Al-Auza'i pun mereka mengatakan bahwasanya di surga itu kelak mereka penduduk surga itu diantaranya adalah adanya berhubungan badan dengan para bidadari, menyibukkan diri mereka dengan kenikmatan. Bukankah salah satu kenikmatan itu adalah dengan berhubungan badan? Nah, ini nanti akan diperoleh oleh penduduk surga di yaumil kiamah, ketika mereka telah memasuki surga. Coba Anda lihat dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 6 halaman 582. Penjelasannya ada di situ. Kalau Anda mengatakan bahwa tidak adanya berhubungan badan kelak di surga, berarti Anda jauh lebih hebat daripada sahabat Nabi Muhammad, ya, seperti Ibnu Mas'ud. Ya, berarti Anda lebih hebat daripada Ibnu Abbas. Berarti Anda lebih hebat daripada Hasan Al-Basri. Sementara para ulama mengatakan bahwa mereka membenarkan adanya hubungan intim kelak di yaumil kiamah di dalam surga. Itulah penjelasan dari para ulama. Barangkali inilah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.